Waktu dan tempat dipersilahkan ya, Bapak. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Bianca. Ini satu kehormatan buat saya untuk bisa sharing ya. Saya em, nggak bilang ini webinar atau apa. Saya ngatnya ini momen sharing yang bagus gitu kan. Apalagi karena saya sudah eh, apa namanya ya, ada di dunia profesional dari tahun 1997. Mungkin most of participant di sini banyak yang belum lahir atau mungkin masih umur-umur setahun 2 tahun, tapi saya udah pertama kali kerja atau tahun 1997 di bidang HRD lagi semuanya gitu. Jadi, nah saya kemarin pas ngobrol sama uh, co-foundernya, pintarnya Pak Girish itu, dia bilang, Pak boleh nggak? Oh, dengan senang hati gitu, saya bilang gitu. Jadi, dan kebetulan juga yang materi yang ditawarin ke saya juga apa yang waktu kita diskusi materinya bicaranya wah itu kayaknya ini gue banget deh apa namanya kalau kalau bahasa saya ke Pak Giris itu waktu itu ini kayaknya area gue banget gitu kan. Kenapa? Karena saya tuh paling senang yang bicara work ethic gitu kan ya, developing manusia, developing teams itu saya senang banget makanya uh, challenging tapi juga merasa terhormat bisa diajak ini gitu gitu Mbak. Mungkin nextnya ya Mbak ya. Ya, sebagai perkenalan tadi saya seperti yang sudah saya sampaikan baru saja, saya sudah pertama kali kerja itu uh, mungkin ini saya mulai sekalian ini ya Mbak Bianca ya buat pesertanya apa namanya salah satu hal-hal yang mungkin mulai harus diingat-ingat atau dicatat gitu kan ya. Saya tuh bisa ingat details gitu kan ya kejadian yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan. Contohnya, saya bilang, kalau tanggal lahir itu kan di situ tertulis ya, tapi contohnya gini, saya bisa bilang sama Mbak Bianca dan peserta di sini, tanggal pertama kali saya kerja tuh saya masih ingat banget, 16 Desember 1997. itu itu saya masih ingat sekali gitu kan. Kenapa? Ya karena uh, kebetulan tanggalnya memang saya yang pilih gitu kan, jadi saya ingat. Tapi kalau orang lupa itu akan lupa aja gitu. Jadi saya pertama kali kerja 1997 di perusahaan yang produksi minuman beralkohol namanya PT Delta Jakarta atau Angker Bir. Kurang lebih 7 tahun di sana, terus saya bukan loncat, 7 tahun di sana, 7 tahun ya. Habis itu saya pindah ke perusahaan otomotif namanya Ford. Saya pindah ke Ford. Yang dicantumin di sini memang cuma 1, 2, 3 terakhir, 4 terakhir gitu. Tapi sebenarnya saya ada 7 kalau nggak salah. Uh, Setelah dari Angker Bir saya pindah ke Ford. Di sana kurang lebih 4 tahun, terus saya pindah lagi ke Hino, itu trucking, produksi mobil truk gitu kan ya. Habis itu saya pindah ke Mazda, another otomotif. Dari Mazda saya, nah itu masuk ke Ingram Micro. Dari Ingram Micro saya masuk ke Louis Dreyfus, itu komoditi. Habis itu saya ke Buntolo Girimas. Terus terakhir, sudah tahun keempat, saya ada di PT SGMW Multifinance Indonesia, atau kalau brandnya itu kita bicaranya Wuling, Wuling Finance lebih tepatnya, kayak gitu. Dan kebetulan saya selalu berkarirnya, walaupun ada tapinya nanti, saya berkarirnya itu selalu di bidang HR. Saya mulai pertama kali 1997 itu posisi saya namanya rekrutmen staff. Jadi kerjaan saya setiap hari, 365 hari setahun gitu kurang lebihnya, itu nginterview orang, ngobrol sama kandidat. Waktu itu karena saya fresh graduate, jadi yang di interview ya hanya level-level yang sama dengan saya atau di bawah saya. Tapi seiringnya waktu, apalagi seperti sekarang, ya kalau interview itu, yang di interview mulai dari yang paling bawah sampai ke level ya Pak sampai presdir gitu kan, harus interview gitu-gitu segala macam. Jadi itu pertama kali dulu saya kerja sampai sekarang posisi saya sekarang secara title-nya memang kebetulan GM, saya pegang HR dan GA gitu kan. Tapi itu tadi yang saya bilang, nanti di next slide-nya walaupun tidak tergambar yang saya ceritain pentingnya sesuatu. Monggo Mbak, silakan. Nah, yang pertama adalah gini. Sebenarnya kalau bicara skill itu banyak sekali kan yang kita butuhin gitu kan ya, ada skill yang apa namanya, ada
dibagi duanya itu sebenarnya secara sederhana adalah hard skill dan soft skill gitu kan ya. Tapi cuman itu aja sih sebenarnya yang kita apa namanya yang kita harus asah kalau kita mau kerja dengan baik. Nah, biasanya orang-orang yang bisa mengasah skillnya dengan baik, terutama di bidang soft skill, itu akan dengan mudahnya mengasah bidang hard skill-nya. Soft skill sama hard skill itu apa sih? Gitu kan? Yang gampang adalah membedakannya gini. Kalau yang tadi waktu di awal Mbak Bianca itu kan sempat bilang semua perusahaan, semua kerjaan itu butuh admin, gitu ya. Terus untuk jadi admin itu butuh kemampuan untuk Excel, misalnya gitu kan ya. Tadi Mbak Bianca exactly bilang seperti itu. Nah itu apa sih? Itulah hard skill. Dipelajari, bisa dipelajari. Itu namanya hard skill. Kalau soft skill itu bisa dipelajari juga, tapi lebih ke yang lebih sifatnya apa ya, kayak attitude, lebih ke kayak sikap dalam bekerja dan segala macam, itu yang disebut dengan soft skill. Gitu. Jadi cuman ada dua yang dibutuhkan untuk kita bekerja, itu ya hard skill dan soft skill. Tapi dua-duanya nggak bisa lebih kurang daripada yang lainnya. Dua-duanya harus imbang gitu. Dan orang-orang yang bisa berkembang dengan baik, orang-orang yang bisa mencapai posisi-posisi puncak itu biasanya orang-orang yang punya mindset untuk berkembang dan mencari peluang untuk lebih banyak mengambil tanggung jawab. Kenapa? Karena gini, ini fenomena yang menarik itu bahwa saya nggak tahu, kemarin sempat diskusi sama tim pintarnya waktu di awal itu, saya bilang, itu ada video menarik tuh di TikTok, di IG gitu kan ya, yang isinya soal kalau Mbak Bianca sempat dapat juga, atau teman-teman peserta seminar di sini sempat dapat juga webinar ini, ngelihat yang ada apa namanya respons anak-anak 80-an, 90-an sama 2000 pada saat menghadapi tugas dari bosnya. And that's the reality, memang seperti itu. Kalau pernah dapat tuh kurang lebih yang, kalau saya nggak salah ya, saya nggak membedakan angkatan, maksudnya karena semua orang tuh punya plus minusnya, dan setiap generasi tuh ada perbedaan dan kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi memang untuk dunia kerja itu yang saya hadapin ya memang seperti itu gitu. Jadi anak-anak 80-an itu menghadapi tugas dari bosnya itu berbeda dengan anak-anak 90-an, itu berbeda lagi dengan generasi yang sekarang gitu kan. Dan in realnya seperti apa? Coba cari videonya itu, dilihat. Nah, kira-kira itu benar nggak gitu kan ibaratnya. Karena kalau saya bilang gini, di video itu in short adalah anak-anak generasi milenial sekarang, anak-anak baru lah saya bilangnya gitu, anak yang masih muda-muda ini, adik-adik ini yang baru lulus kuliah segala macam. Intinya gini, begitu dia dikasih tantangan baru, disuruh ngerjain lebih, langsung bilangnya begini biasanya, job desk saya nggak itu, Pak. Dan buat perusahaan, pada saat kita bicara, it's not my job, bukan job desk saya, atau pertanyaannya gini, atau dibaliknya, begitu mau pas di interview ditanya, job desk saya apa? Dikasih tahu, job desk-nya ini. Terus nanti begitu hari pertama, ibarat itu begitu mulai kerja, terus dikasih lebih, langsung bilang itu tadi, ini bukan kerjaan saya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya menghambat atau bikin seseorang nggak akan bisa berkembang. Kenapa? Nanti saya kasih contoh realnya di next slide-nya mungkin, Mbak. Ini, kenapa? Secara, kalau ini saya bicara dari sisi perusahaan, dari sisi manajemen, kebetulan sudah sekian belas tahun terakhir saya selalu ada di posisi manajemen gitu kan. Jadi decision making position lah, intinya seperti itu. Perusahaan itu pasti akan lebih senang melihat orang, bukan berarti terus nanti dia nggak punya waktu ya, istilah kalau sekarang kan work life balance. Work life balance itu bisa dijaga kok, harus bisa dijaga, harus bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Tapi perusahaan akan punya preference untuk selalu memberi kesempatan ke orang yang bilang iya pada saat diberikan tantangan baru. Contohnya yang tidak, saya bicara pribadi ini Mbak Bianca sama teman-teman peserta yang lain di sini. Karena saya nggak mau nyontoin orang lain, saya nggak tahu orang lain gitu kan. Contohnya gini, saya pribadi kalau dilihat di CV saya yang Mbak Bianca punya itu ya, yang secara lengkapnya, itu kan kelihatannya cuma HRG. Tapi look at deeply gitu kan ya, saya itu di perusahaan yang pertama, kedua itu memang saya bicaranya hanya HR. Pertama, kedua, ketiga saya bicaranya hanya HR. Di perusahaan yang ketiga dan seterusnya,
itu saya selalu sudah bicaranya HR, GA, itu General Affairs. Biasanya memang kalau HR dan GA itu akan berdekatan ya. Tapi ditambah dengan legal. Jadi saya tanggung jawab sama legal. Di perusahaan saya yang namanya Ingram Micro, itu saya bukan cuman, ada 2 departemen besar yang nggak saya pegang. Karena kita memang bagi gitu kan. Yang nggak saya pegang itu sales dan finance. Masing-masing punya head-nya. Yang saya handling itu selain HRD, GA, operations, legal, security, legal compliance, apalagi ya, sama IT. Jadi sampai teman dari headhunter dulu bilang gini, lu tuh bukan HR bro, lu bukan kantor HR head, lu mestinya title diganti jadi COO. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena buat saya pada saat saya dikasih, lu bisa nggak ngerjain ini? Sebelum saya coba dan saya fail, saya pasti akan bilang, yes, saya coba. Kalau saya fail, berhenti? Enggak, coba lagi. Fail lagi, coba lagi. Fail lagi, coba lagi. Semua orang pasti pernah fail kok. Cuman memang kalau failnya sama titiknya, ya kan ada peribahasa tuh yang kalau dia aja nggak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Gitu. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, kita fail, ya jangan terus mundur, lakukan lagi. Caranya mungkin kita rubah, gitu karena. Jadi kalau ini yang sering ditemui, terutama sekarang ini, kalau kita dikasih kerjaan baru, dikasih tugas baru, dikasih challenge baru, terus bilang enggak, impact-nya itu pasti akan langsung ke karir deh, percaya sama saya gitu. Kenapa? Karena perusahaan akan bilang ini, oh dia nggak mau ini, dia nggak mau berkembang. Karena ini saya nggak merendahkan satu jabatan tertentu, tapi saya kasih contoh yang sederhana sekali. Di semua perusahaan itu ada yang namanya office boy atau office girl. Ada yang bisa membedakan nggak office boy sekarang sama office boy 10 tahun yang lalu? Nggak ada. Tugasnya sama. Bersihin ruangan, nyiapin makan, minum, dan segala macam gitu kan, beli sarapan dan seterusnya. Bedanya apa? Nggak ada. That's why, again, saya bilang, saya tidak dalam konteks untuk undangan, tapi that's why, kalau orang jadi office boy, dia akan bisa maju nggak? Bisa. Saya punya contohnya. Saya punya office boy dulu, security malah, yang pada saat 3 tahun yang lalu, ada satu brand mobil di Indonesia, yang kalau dia nggak tanda tangan, mobil itu nggak bisa dijual di Indonesia. Dia mulai karirnya sebagai apa? Security. Tapi karena dia orang yang mau untuk belajar, dia senang untuk di-challenge dan men-challenge dirinya sendiri, sehingga waktu itu kita beri kesempatan untuk dia sekolah, kita berikan dia kesempatan untuk belajar. Security yang tugasnya hanya jaga gedung gitu ibaratnya, itu sampai akhirnya dia bisa excel segala macam. Dan at the end of 2-3 tahun yang lalu itu tadi, ada satu brand mobil gitu kan, beneran itu dalam proses jual beli mobil, urusan pajak perpajakan itu ada yang namanya faktur gitu kan. Fakturnya itu nggak bisa terbit kalau dia nggak tanda tangan. Dan kalau faktur nggak bisa terbit, berarti mobil itu nggak bisa dijual. Coba bayangin dari tadinya dia hanya seorang security. Gitu kan. Saya punya anak buah yang lain lagi dulu, lulusan SMP. Kebetulan sudah meninggal beberapa waktu yang lalu karena sebelum COVID ya. Dia hanya lulusan SMP, tugasnya setiap hari admin. Nah, itu tadi kayak Mbak Bian, kayak yang tadi bilang admin. Simpel nggak? Simpel. Dia catat satu-satu, tapi yang dicatat apa? Pengaruh ke gaji orang. Karena apa? Overtime. Nah, habis itu, seiring berjalannya waktu, dari yang cuma lulusan SMP, di-challenge, sampai akhirnya dia lulus S1, pakai duitnya sendiri, karena orang nggak mampu, gitu kan. Dan dari seorang admin, waktu dia meninggal, dapat fasilitas dari perusahaan mobil, dapat fasilitas dari perusahaan kontrak rumah, posisinya manajer, gitu. Itu anak buah saya langsung, gitu. Almarhum Ahmad namanya, Ahmad Sakuri almarhum. Jadi kenapa ya? Karena dia bilang gue harus bisa Pak. Ya udah. Oh sorry, dia nggak manggil saya Pak, karena kami seumuran. Jadi dulu waktu saya kerja sama beliau itu, dia anak buah saya walaupun seumuran itu, pendidikannya lebih rendah dari saya, dia manggil nama Kandoyo. Jadi buat saya nggak penting gitu kan, panggilan, title segala macam, tapi yang penting apa, kerjanya beres gitu kan. Nah, that's why saya bilang kalau kita kerja milih, terus bilang nggak mau, nggak bisa, job desk gue bukan ini, bahasa gampangnya selesai deh pasti nanti karirnya gitu, nggak bisa berlanjut gitu ibaratnya. Karena
Next-nya Mbak, next slide-nya mungkin. Kenapa? Karena begitu kita dapat tugas, dapat assignment, dapat kerjaan baru, dapat challenge baru dari bos kita, dari manajemen, dari perusahaan, terus kita bilang nggak bisa, nggak mau dan segala macam. Pada saat ada penugasan yang lain lagi, itu pasti kita nggak akan dilirik sama manajemen, gitu kan? Yang kita nggak tahu kadang-kadang sebagai karyawan, saya pernah di posisi sebagai itu kan, bukan di manajemen position itu kan, kan kita nggak tahu sebenarnya plan perusahaan apa, kan? Kita nggak pernah tahu nih sebenarnya perusahaan arahnya kemana, kita mau diapain dan segala macam. Itu kan kita dikasih tugas, kita dikasih challenge, itu kan sebenarnya apa sih salah satu yang mau dilihat, inisiatif proaktif kita seperti apa, untuk terus keberanian kita dan segala macam. Itu hal-hal seperti itu yang dilihat gitu kan. That's why perusahaan ngasih challenge itu tadi. Nah, tapi kalau sekali ditawarin ditolak, mungkin masih ada 2 kali, tapi percaya nggak akan ada yang ketiga kalinya deh biasanya gitu. Kenapa? Karena perusahaan akan, ya sudah, berarti karyawan ini bukan tipikal orang yang mau berkembang. Ya udah, karirnya akan di situ, stuck aja di situ gitu kan. Again, kalau saya bukannya pernah sampai sekarang, sampai kemarin ini, bahkan saya bilang gini sama teman-teman saya, kalau kamu saya hire sekarang sebagai, ada satu posisi di perusahaan saya namanya CMO itu sales lah gitu kan ya. Kalau lu gue hire sekarang as a sales, kalau kita bicara aturan pemerintah itu tinggal 8-9 tahun lagi saya masuk usia pensiun gitu kan. Dan 8 atau 9 tahun lagi saya ketemu kamu, terus kamu masih jadi sales, pertanyaannya cuma ada 2, saya bilang. Ini mohon maaf Mbak Bianca, bahasanya agak keras gitu kan, tapi saya bilang gini, cuma ada 2 kemungkinannya. Yang pertama adalah gue yang goblok atau lo yang goblok. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena berarti either saya nggak bisa ngajarin atau dia yang tidak mau berkembang gitu, sehingga dia cuma ngerti tugasnya itu aja gitu kan. Nah, jadi pada saat orang cuma ngerti satu hal, itu tadi, again saya nggak bermaksud merendahkan, tapi ya dia kan si OB itu tadi contohnya. Coba Mbak perhatiin Mbak Bianca atau teman-teman yang lain yang pernah kerja atau sedang kerja di perusahaan yang lain yang lagi mencari-cari opportunity di tempat lain gitu kan. Coba perhatiin, bedanya apa OB di sini sama di tempat lain? Nggak ada. Yang membedakan adalah dia mau belajar atau enggak untuk lebih. Itu yang membedakan. Karena pekerjaan OB sama. Pekerjaan admin di seluruh dunianya sama. Tadi Mbak Bianca bilang, semuanya harus bisa input ini, itu apa segala macam. Sama. Yang membedakan adalah dia mau belajar lebih baik atau tidak, dia mau dia mau develop dirinya lebih baik atau enggak, dia mau menerima tantangan atau enggak. Kalau dia cuma milih-milih, ibaratnya gini, ada pepatah yang bilang do what you love atau love what you do. Yang benar adalah yang kedua. Bukan do what you love only, tapi love what you do. Apapun yang kamu kerjakan, cintai, senangi gitu kan. Karena kalau kita nggak lakukan itu, percaya boring aja kerjaannya. Balik lagi ke saya sendiri lagi tadi contohnya. Kalau tadi baru sampai di sisi legal operation, sampai saya ngurusin tracking di perusahaan saya, sekarang bulan apa ya? November. Sampai di bulan Juni kemarin, saya selain pegang HR, saya pegang GA, saya pegang marketing loh. Saya marketing, jadi saya GM HR, GA, dan marketing untuk perusahaan saya. For like several months, gitu, hampir setahun kurang lebih. Jadi itu nyambung nggak sama background kerjaan saya, background pendidikan saya, sama pengalaman saya? Nggak nyambung sama sekali. Tapi saya dikasih challenge itu dan saya ambil. Bisa tuh buktinya. Gitu. Masuk nggak bisa sih, kan? Semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa kita latih, gitu, selama kitanya mau. Gitu. Jadi etos kerja tuh dimulainya dari mana sih? Bukan dari lingkungan, bukan dari luar, tapi dari dirinya kita sendiri. Untuk orang kerja itu cuma ada 2. Kalau yang pertama saya bilang adalah soft skill dan hard skill, tapi ada 2 syarat lagi yang harus dimiliki sama semua orang yang kerja, adalah benar cuma 2. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua apa? Time management. Ini Mbak Bianca mungkin gitu kan, kalau iseng boleh loh ngecek gitu kan ya. Setiap hari saya sampai di kantor saya jam berapa. Beneran boleh ngecek. Office hour saya mulainya 8:30 pagi Mbak Bianca, gitu kan ya, sampai 5:30. Saya pulang pasti di atas jam 6, setengah 7, jam 7. Kalau lagi kayak semalam
saya full meeting bahkan sampai jam 9 baru dari selesai meeting setengah 10 lah saya pulang dari nggak meeting di kantor di luar gitu kan dari satu tempat. Dan saya sampai di kantor paling lambat jam berapa? Beneran boleh dicek. Paling lambat jam 7 kurang 15 pagi saya sudah di kantor. Jadi nggak ada satu orang karyawan pun yang bisa bilang, Bapak telat. Nggak bisa. Semua karyawan bisa telat. Saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya ngebiasain diri, gue mendingan datang lebih cepat, gue nunggu orang lain daripada orang lain nunggu gue. Ibaratnya seperti itu. Contoh lagi, saya 4 tahun di perusahaan saya yang sekarang, ya, boleh dicek. Nanti satu hari kalau Mbak Bianca main ke kantor saya tanya sama tim saya deh. Gitu kan. Dalam waktu 4 tahun ini, kalau cuti ialah cuti massal, cuti lebaran gitu-gitu ya Mbak ya, misalnya peserta yang ada di sini gitu. Tapi beneran dalam 4 tahun terakhir ini, alhamdulillahnya bahkan selama masa COVID kemarin ya, saya full masuk, tidak ada libur, dan saya selama 4 tahun cuma 2 kali izin sakit. 2 kali izin sakit selama waktu 4 tahun, dan itu masing-masing sehari-sehari. Itu begitu yang last month terakhir saya izin sakit, satu kantor heboh. Pandayo sakit. Iya, beneran. Sampai saya di chat, nggak katakan, lu sakit bro? Iya, tumben. Gitu. Karena saya nggak pernah, beneran saya nggak pernah izin sakit. Buat saya, sakit itu adanya di mindset. Pada saat kita bilang sakit, kita sakit pasti. Pada saat kita bilang kita capek pasti. Dan itu beneran, alhamdulillah selama 4 tahun ini saya cuma 2 kali izin sakit. Alhamdulillah saya nggak kena COVID kemarin, gitu kan, saya divaksin, sudah booster segala macam. Kenapa? Karena saya cuma mikir itu tadi. Kata salah satu bos saya bilangnya gini, ya tubuh kita itu akan ngejalanin apa yang otak kita perintahkan sih. Gitu. Jadi itu tadi, karena saya mencintai apa yang saya lakukan, bukan saya melakukan apa yang saya cintai, jadinya semuanya fun buat saya gitu. Kebayang nggak lagi pandemi, PPKM itu saya beneran nggak libur loh. Full ke kantor setiap hari. Kayak gitu. Nah, itu dari yang bisa saya ceritain. Mungkin selanjutnya Mbak, kalau nggak salah udah mau selesai sih. Nah, ya kan. Ini tadi kan saya sudah sampaikan kan. Yang pertama adalah belajar hal baru itu tadi. Kalau kita di challenge terus kita dikasih tugas baru, kita bilang nggak ngerti apa-apa jadinya, gitu kan? Nggak ngerti apa-apa. Balik lagi yang saya contohin diri saya sendiri di perusahaan saya sekarang itu saya pegangnya kemarin marketing. Di perusahaan sebelumnya saya pegangnya selain HR itu saya pegangnya adalah legal compliance, security dan segala macam, gitu kan. Saya pegang operations. Saya operations itu kalau di perusahaan saya yang lama itu bicaranya tracking gitu, warehouse operations maksudnya gitu kan ya. Terus di perusahaan saya yang lainnya lagi saya pegang security gitu kan ya. Jadi nggak ada hal yang saya nggak pernah bilang enggak gitu kan ya. Baru 2-3 hari yang lalu saya interview sama saya ngobrol sama ponakan saya gitu kan ya. Kebetulan ponakan saya juga mencari kerja. Kebetulan ponakan saya juga mencari kerja gitu kan. Dan saya cuma bilang gini, susah kan di interview kan? Iya. Susah kan nyari kerja kan? Iya. Makanya kalau nanti kamu dapat, hold the job tightly. Kenapa? Anak-anak sekarang, saya bilangnya gitu ya, saya bukan mengeneralisir, tapi itu yang saya selalu lihat dan saya tangkap. Percaya buat para peserta yang ada di sini gitu kan ya, di atas langit itu kan masih ada langit gitu kan ya. Kalau kalian bilang begini, gue udah 1 tahun kerja dan gue udah boring, semuanya udah kepelajarin. Hello, hello. Itu like a joke kan, like a situation beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman di sini Mbak Bianca juga saya nggak akan sebutin merek ya, tetapi beberapa waktu yang lalu ada salah satu lulusan universitas negeri ternama di Indonesia bilang, oh gue lulusan universitas ini, IPK gue segini, kalau lo mau hire gue harus gaji gue sekian juta, coba cari kalau ingat. Dan saya cuma ketawa. Kenapa? Gaji 6 juta misalnya yang dia minta itu wajar nggak wajar, tapi akan jadi nggak wajar pada saat nanti misalnya ketemu sama user-user yang dalam tanda kutip nuts gitu ya. Terus disuruh ini itu apa sih macam dan dia nggak bisa apa-apa, itu jadinya nggak wajar. Kenapa? Saya nggak bilang bahwa ini nggak penting, tapi saya cuma bilang gini, selain IPK yang penting apa sih? Itu tadi yang saya bilang, otak kita, hati kita ya kan. IPK penting nggak? Penting. Kenapa? Itu mengasah otak kita kok. Tapi pada saat kita baru mulai kerja 1 tahun 2 tahun terus kita loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini,
um, biasanya sih orang HR akan malas ya ngeliat CV-CV yang kayak gitu kan. Dan orang HR itu, sesama orang HR itu punya coding tertentu di lamaran dan segala macam itu yang begitu kita lihat langsung kita tahu, oh ini orang keluarnya nggak benar. Gitu kan. Oh ini begini. Itu nggak perlu ditulisin. Sesama orang HR pasti tahu gitu kan ibaratnya. Sehingga kalau kita bilang, oh gue udah ngerti semua. Pertanyaannya gini dari manajemen pasti, are you sure? Kamu yakin kamu udah ngerti semua gitu? Yakin, udah bisa baca laporan keuangan misalnya gitu kan, udah bisa baca untuk laba rugi gitu kan, udah bisa ngatur strategi penjualan dan segala macam. Karena um, sederhananya gini, kalau kita bicara orang kerja itu di rumah sama di kantor waktu kita habis mana yang lebih banyak waktunya habisnya di rumah atau di kantor? Di kantor kok. More than 8 hours pasti biasanya kita di kantor. Belum di jalannya, gitu kan bisa sejam 2 jam, let's say 2 jam, 10 jam sudah. Di rumah 14 jam, dan 14 jam berapa jam waktu kita tidur. Jadi berarti banyak yang harus kita pelajari di kantor. Banyak banget. Sehingga itu tadi, pada saat kita dikasih tugas baru dan kita tolak, udah deh, pasti akan capek aja ke depannya kitanya untuk nyari kerjaan baru, ibaratnya gitu kan. Nah, karena skill kita jadinya cuma itu aja. Sementara saya boleh bilang saya ini old school gitu kan. Saya generasi tahun 70-an lah ya gitu kan. And I'm proud of that gitu kan. Nah, tapi gini, kebayang nggak saya harus ngikutin loh gitu kan ya, TikTok, Instagram gitu kan. Adik-adik di sini mungkin atau peserta yang di sini mungkin nggak ngerti nih, dulu ada yang namanya Pinterest gitu kan ya. Dan yang lain-lain misalnya gitu kan ya. Tapi saya dapat duluan tuh gitu. Tapi bukan berarti terus begitu sekarang ada TikTok segala macam saya nggak ikutin loh. Bukan apa-apa, bukan karena mau apa ya, tapi namanya perkembangan itu harus diikutin, hal baru itu harus dipelajarin, cukup untuk dipelajarin tahu dan segala macam, bukan terus berarti kita jadi freak out gitu, enggak begitu juga gitu. Next Mbak. Nah ya kan, kenapa? Karena ini keterampilan baru, ilmu baru, skill baru itu adalah investasi. Kalau kita diajarin, kalau kita dikasih tugas eh, baru, pelajaran baru ibaratnya gitu kan ya, kita kuasain. Yang untung siapa sih? Bukan perusahaan. Percaya sama saya. Yang untung siapa? Kita sendiri. Kenapa? Suatu hari kita dapat pekerjaan baru atau kita cari kerjaan baru, perusahaan baru itu akan bilang, lu bisa kerjain ini, bisa, dan kita kerjain. Impact-nya bagus buat karir kita. Jangan sekali-sekali tolak kerjaan baru, tugas baru, challenge baru gitu kan ya. Sebelum kita coba. Yang terakhir adalah ya tapi semuanya pasti akan ada um, apa namanya timeline yang maksudnya gini, kalau kita lulusan SMA, lulusan S1, lulusan SMK, lulusan sekolah lah gitu, kita nggak bisa hitung-hitungan 1+1 sama dengan 2 gitu kan, dan kita perlu belajar yang lama untuk itu ya selesai gitu kan. Semuanya pasti ada time frame-nya, pasti akan diminta untuk belajar hal baru itu sekian lama. Misalnya dari tadinya nggak ngerti satu sistem jadi kuasain sistem itu dalam waktu misalnya berapa, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Ada loh proyek-proyek tertentu yang kita harus selesaikan dalam waktunya, misalnya bukan bulan tapi setahun. I did it gitu kan ya. Nah, tapi pada saat setahun itu memang perlu terus tahun itu. Lama? Enggak. Kenapa? Proyek itu mesti selesai 2 tahun misalnya. Tapi kita bisa selesai setahun. Cepat kan jadinya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membantu karir kita ke depan. Ingat, kalau kita dikasih tugas baru, tantangan baru gitu kan ya, jangan hindarin bilang ini bukan job desk saya. Kenapa? Pada saat kita kerjakan berhasil, sukses, yang untung siapa? Kita, bukan perusahaan. Contoh, begitu kita berhasil satu proyek tertentu, tugas baru itu tadi, jabatan baru tadi itu, tanggung jawab baru, begitu nanti satu hari misalnya kita dapetin kenaikan gaji, yang dapat kenaikan gaji kita yang ngerjain atau orang lain yang nggak ngerjain? Pasti kita yang dapat, yang ngerjain. Yang nggak ngerjain, yang nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Jadi uh, investasinya itu bukan untuk perusahaan kok. Yes, kita capek, betul. Nggak pemungkiri itu. Tapi yang untung suatu hari siapa? Kita sendiri, bukan perusahaan. Karena apa? Skillnya itu adanya di siapa? Di kita, di kepala kita ingatnya. Seperti itu. Dari saya, Mbak Bianca. Kayaknya udah bener yang terakhir. Nah, tuh kan close gitu kan. Jadi ini sekadar tambahan, sukses is not an accident, it's a hard work. Gitu kan ya. Ini sukses itu bukan satu kebetulan, tapi itu ada kerja keras gitu kan, usaha yang besar gitu kan, belajar, pengorbanan. Yang paling penting adalah cintai apa yang kamu pelajari.
atau apa yang akan kamu pelajari kan. Bukan hanya mempelajari atau mencintai apa yang kamu sukai gitu. Itu yang tadi saya bilang, love what you do, not do what you love. Gitu. Itu Oke. dari saya Mbak Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Handoyo, luar biasa ya pembahasannya dari tadi. Saya itu kan harusnya milih-milih pertanyaan ya Pak untuk ditanyakan oleh Bapak. Tapi karena pembawaan materi Bapak yang luar biasa banget, saya tuh jadi nggak fokus loh Pak. Saya jadi dengerin Bapak mulu. Luar biasa ya. Semoga teman-teman semua yang ada di sini juga bisa nih mendapatkan insight-nya dari Pak Handoyo. Nah, karena udah jam segini, kita bisa langsung nih masuk ke sesi Q&A karena udah banyak banget nih Pak yang tanya. Nah, mungkin dari tadi selama Bapak menyampaikan materi saya sudah milih-milih nih mana ya pertanyaan yang sekiranya bisa saya ajukan kepada Pak Handoyo nih. Nah, mungkin supaya Bapak lebih mudah bacanya, saya akan kirim melalui kolom chat ya pertanyaan-pertanyaan akan saya pilih. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari Kak Abdullah Fajar. Apabila kita bekerja berdasarkan minat, bukan berdasarkan bakat yang kita miliki, bagaimana sih Kak cara meningkatkan kita dalam pekerjaan yang kita lakukan? Bagaimana cara kita membangun etos kerja kita agar saat kerja kita dapat enjoy dan sukses pada pekerjaan? Apabila kita bekerja berdasarkan minat, bukan berdasarkan bakat yang kita miliki. Cara meningkatkan kita dalam pekerjaan yang kita lakukan. Oke, ini menarik sih, karena gini, buat saya minat dan bakat itu biasanya akan saling mengikuti, gitu kan ya. Minatnya ke sana pasti biasanya bakatnya akan ke sana, atau kalau bakatnya ke sana minatnya pasti akan mengikuti. Tapi kalau dipisah berdasarkan minat tapi bukan bakat, intinya sebenarnya balik lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa pelajari. Kan gue maunya jadi, misalnya gini gampangnya, gue maunya jadi tentara gitu, atau gue jadi dokter, tapi nggak punya bakat di situ gitu, atau menjadi pemusik misalnya, tapi nggak bisa main musik, ya belajar main musik, dipelajari gimana cara main gitar misalnya, gimana cara main piano misalnya gitu kan. Tapi kalau memang ternyata kita nggak bisa, berarti apa? Kita yang salah pilih. Mungkin nggak kita salah pilih, mungkin loh, it happens loh gitu kan. Jadi makanya kalau kita balik lagi, kalau kita cari kerja itu ya memang kadang-kadang kesempatan yang terbuka hanya itu gitu, tapi ya kita harus pelajari. Tapi itu tadi, pelajarin itu ada waktunya gitu kan. Kalau misalnya emang kita nggak bisa, karena balik lagi, benar sih, kalau kita bicara bakat itu ada orang yang berbakat tertentu, ada yang enggak. Kalau kita bisanya main musik, kita nggak bisa main musik, kita disuruh pelajarin, mungkin jadinya nggak akan bagus juga gitu kan, hasilnya gitu. Jadi harus dipelajari. Dan pada saat pelajaran itu tadi, kalau kita udah ngeluh duluan gitu kan, misalnya, wah nggak bisa nih, wah berat nih segala macam, aku nggak suka nih, ya nggak akan bisa sih pasti. Trust me on that gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau saya rasa etosnya itu tadi, ya yang saya tadi bilang, harus dimulainya dari diri kita sendiri. Mau orang lain nyuruh kita kayak gimana, kalau kita nggak mau kerjain, nggak akan selesai kok. Tapi sebelum orang lain suruh, kalau kita sudah kerjain, nggak usah disuruh, udah selesai duluan. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, etos kerja itu dimulainya dari mana? Ya dari dalam diri kita sendiri. Itu jawabannya, Mbak. Saya rasa. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Muhammad Andrean. Ada dua pertanyaan. Bagaimana cara menumbuhkan sifat open terhadap pekerjaan atau tantangan yang bukan menjadi job desk kita? Lalu bagaimana menyikapi rekan kerja yang kontraproduktif dan cenderung suka menang sendiri? Ya, ini menarik nih. Ini keren nih, nanyanya keren nih. Ini asik banget nih. Cara menumbuhkan sifat open. Sederhana gini. Misalnya saya waktu dulu saya masih di level staff gitu ya. Tugas saya setiap hari rekrutmen, tadi saya cerita gitu kan ya. Itu tahun pertama loh. Tahun kedua saya udah ngerjain yang lain loh. Tahun pertama saya cuma ngerjain rekrut setiap hari. Tahun kedua saya udah disuruh, saya di challenge untuk pegang training. Tahun ketiga rekrutmen, training, sama satu lagi apa? Saya disuruh review. Saya mungkin kalau teman-teman tahu atau Mbak Bianca juga enggak, ada job desk. Itu job desk itu kan bisa dievaluasi, weighted-nya seperti apa dan segala macam. Caranya gimana saya bisa belajar itu? Nanya. Kalau kita nggak nanya, kalau kita nggak kepo itu jelek. Tapi untuk hal-hal tertentu, kepo itu bisa jadi bagus loh.
Kenapa? Orang sebelah kita nggak tahu ngerjain apa, gitu kan? Jelek loh. Kenapa? Emang orang, saya nggak bilang semua orang harus seperti saya ya, gitu. Tapi berapa banyak sih orang yang nggak pernah sakit seperti saya, gitu, alhamdulillah gitu ya. Sangat jarang loh. Dan pada saat hal itu terjadi, akan jadi poin plus buat kita kalau kita tahu dan kita bisa kerjain tetangga kita tugasnya apa, kita ngerti, kita bisa bantuin, gitu. Jadi pada saat lunch gitu kan, misalnya pada saat lagi makan siang dan segala macam atau pulang kantor, iya chit-chat ngomongin film baru dan segala macam boleh, boleh banget malah gitu kan ya, hal-hal kayak gitu boleh banget. Tapi usahakan juga di momen-momen itu ya kita tahu teman kita tugasnya apa sih, gitu. Sehingga pada saat satu hari manajemen bilang ini ada proyek begini, siapa yang mau kerjain, raise your hand. Kenapa? Karena kita tahu. Atau di other hand, pada saat kita nggak tahu, kita raise our hand, kita menjadi belajar. Gitu. Itu cara open kita itu gitu ya. Kitanya sendiri, balik lagi, kitanya sendiri mau tahu apa nggak. Kalau kita nggak mau tahu ya selesai. Gitu kan. Nah, untuk rekan kerja yang kontraproduktif dan suka menang sendiri, ini ada di mana-mana, di seluruh dunia orang kayak gini ada. Gitu, pasti ada. Kalau saya tipikalnya, apa ya, kalau saya sendiri kadang-kadang kontra sih gitu. Kontranya gini, kadang-kadang saya bersikap untuk apa namanya, saya justru akan challenge terus itu kan ya. Di sisi yang lain kadang-kadang saya suka diemin gitu kan. Karena buat saya orang yang kontraproduktif dan suka menang sendiri itu buat saya nggak penting. Ngapain gue berteman gitu kan ya, atau pusing dengan orang-orang yang kontraproduktif dan suka menang sendiri. Kenapa? Ujung-ujungnya gini, begitu orang ini kontraproduktif, dikasih kerjaan apapun nggak akan selesai kok. Gitu kan. Nah, terus ngapain gue temenin? Ibaratnya kan gitu kan. Jadi ya biarkan aja, kalau orang kontraproduktif itu biarkan aja. Percaya satu hal, manajemen yang baik itu pasti akan tahu orang yang kontraproduktif yang mana. Yang kesannya hebat dan segala macam, tapi di belakang nggak bisa apa-apa tuh, manajemen yang baik pasti akan tahu. Gimana caranya? Ya, banyak caranya gitu kan. Salah satu cara yang dipakai siapa? Apa? Pakai HR. Buat saya, seorang HRD yang baik itu bukan HRD yang duduk di belakang meja, bayar gaji, bayar payroll, ngeluarin SP, rekrut orang, terminate orang. No. Buat saya, HRD yang baik adalah yang bisa ngomong sama manajemen gini, orang itu nggak bagus. Kenapa? Karena begini. Yuk kita training. Atau kebalikannya, orang ini sudah sangat baik, yuk kita kasih kesempatan lebih baik lagi. Hal-hal kayak gitu. Itu matanya HRD biasanya yang akan bermain kalau perusahaannya. Kalau HRD-nya kuat ya, biasanya ini orang-orang yang kontraproduktif ini akan kelihatan kok. Gitu. Jadi you don't have to worry gitu. Salah satunya abaikan saja karena toxic. Nah, kalau bahasa anak-anak sekarang jadi toxic nih, gitu. Udah nggak usah dipikirin gitu, buat apa gitu loh. Gitu Mbak Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Handoyo. Jadi untuk menemukan sifat open itu ya berasal dari diri kita sendiri ya, Pak. Yes, Kita yes, mau sangat. belajar, mau berkembang atau enggak gitu. Oke, betul banget ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adri Azari. Izin bertanya, Pak, tadi sempat dijelaskan untuk selalu ya pada setiap kesempatan yang diberikan. Tapi kalau kita merasa kompetensi kita belum memadai untuk hal tersebut, terus gimana caranya supaya kita bisa dilirik atasan agar dapat kesempatan untuk pertama kalinya? Ya, ini kalau kata pepatah tuh chicken and egg, ayam sama telur, yang mana yang duluan? Gitu kan ya. Manajemen atau atasan melirik kita duluan atau kita nunjukin skill kita duluan ya, gitu kan ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Walaupun katanya penelitiannya udah ketemu bahwa jawabannya sebenarnya adalah ayam duluan, bukan telur duluan, katanya gitu kan ya. Tapi um, pertanyaannya gini, ini pertanyaan balik lagi nih. Siapa tadi Mbak yang nanya Mbak? Mas siapa nih? Mas Adri Azari. Ya, Mas Adri. Mas Adri gini, kalau sampai manajemen atau atasan kita sudah bilang, Dri, lo kerjain ini, lo ikut tim ini ya, lo ini ya. Terus kita bilang, terus Mas Adri bilang, aduh, saya enggak deh Pak, kenapa? Saya enggak kompeten untuk hal itu. Salah aja. Kenapa? Again, pada saat atasan kita udah bilang, Dri, kerjain. Handoyo, jalanin. Bianca, lakukan. Misalnya gitu kan. Artinya apa? Perusahaan sudah melihat sesuatu di diri kita yang kitanya nggak sadar. Yang kitanya nggak sadarin. Pasti itu. Karena apa? Kalau nggak mungkin. Manajemen perusahaan atasan itu kan juga nggak mungkin mempertaruhkan sesuatu
ibaratnya gini, atasan manajemen perusahaan itu pada saat kita lakukan project, kita bikin decision segala macam, itu kan impact-nya kemana-mana. Impact-nya, kalau bahasa saya nih, kalau saya harus lakukan terminasi, misalnya saya harus lakukan PHK terhadap karyawan, misalnya gitu Mbak ya, saya kan selalu bilang gini, lebih baik saya pilih 1 orang atau 500 orang ya. Saya pasti akan pilih 1 orang. Kenapa? 500 itu apa sih? Karyawan. Saya harus selamatin 500 orang atau 1 orang. Pasti saya akan pikirin 500 orang kan dibandingin 1 orang. Sama konteksnya dengan hal ini. Pada saat atasan kita udah milih Mas Adri untuk lakukan, itu berarti perusahaan udah melihat bahwa Mas Adri punya kompetensi di situ. Gitu kan? Gimana caranya supaya perusahaan atasan bisa ngelirik kita? Yang jelas saya bilang, yang jelas adalah jangan jadi tukang jilat, nggak boleh. Gitu kan? Jangan ABS, nggak boleh banget itu. Tapi yang jelas apa? Proaktif. Balik lagi, proaktif datangnya dari mana? Diri kita sendiri kan. Pada saat kita diskusi, kita ngobrol, terus ada proyek. Kalau kitanya cuma diem, gimana perusahaan akan, gimana atasan mau melirik kita? Nggak akan dilirik. Tapi pada saat misalnya, ini gini, gimana? Menurut saya begini Pak, atau menurut saya begini Bu. Mungkin saya salah, tapi menurut saya mungkin begini. Sekali, 2 kali, 3 kali kita ngomong, pasti perusahaan akan melihat. Pasti atasan kita akan, gimana? Kedepannya pada saat ada diskusi itu pasti akan, menurut kamu gimana? Baik lagi, datangnya dari kita sendiri. Kitanya harus proaktif, kitanya harus berani. Kalau enggak, ya gimana atasan tahu kita berani atau enggak kan itu kalau kita yang enggak berani gitu. Gitu Oke. Mbak, Mas Adri ya Jadi jawabannya ya. walaupun atasan itu ngasih kita banyak permintaan, itu sebenarnya bukan hal yang buruk ya Pak. Sebenarnya bukan kayak, aduh kita kok kenapa disuruh-suruh mulu ya, bukan gitu Pak. Mereka itu Ya, emang udah percaya berarti tandanya sama kita ya Pak. betul. Kalau saya ngeliatnya begitu. Kenapa? Karena pengalaman saya sendiri kok gitu kan. Saya nggak hire 1 orang admin itu tadi, gitu kan ya. Kadang-kadang admin gitu. Saya punya seorang admin fresh graduate 3 tahun yang lalu. Sekarang nih per semalam dia bisa lo ngechat saya gini, Pak, Bapak susah banget sih saya hubungin, saya nggak bisa ngirim dokumen nih, saya WA aja. Saya nggak balas, kenapa? Saya lagi meeting. Dia bilang loh, Pak, karena Bapak nggak balas, saya kirim aja langsung nih ke Sulawesi. Kita perlu ngirim 1 dokumen ke Sulawesi by WA gini. Admin 3 tahun yang lalu saya rekrut, fresh graduate, sekarang bisa bilang gitu. Bapak lama banget sih nggak balas-balas. Seriously. Artinya apa? Dari yang tadinya saya hajar, ibaratnya gitu kan ya, kerjaan ini. Sekarang dia dengan cueknya bisa, Pak ini udah beres, lu tadi minta ini udah beres, lu mana gitu kan. Ayo kebayang nggak? Gitu. Kalau Mbak Bianca ada di depan saya bisa kasih lihat WA-nya loh, nih beneran gue gitu kan. Saya digituin sama, bukan dia berarti nggak hormat sama saya, nggak, tapi dia juga, kalau gue nggak kerjaan gue salah nanti. Dan bos gue nggak bisa gue hubungin, nggak jawab-jawab, karena dia lagi meeting gitu. Ya udah gue ambil decision itu. Pak, kalau Bapak nggak jawab-jawab, saya izin, saya kirim ya Pak. Wah, berani ya Pak. 3 tahun yang lalu dia admin biasa, fresh graduate loh. Sekarang semua data saya datangnya dari dia. Semua. Kebetulan cewek. Saya minta ini, keluar. Saya butuh ini, keluar. Keluar semuanya. Gitu. Jadi balik lagi, kitanya seperti apa. Gitu kan. Oke, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kak Dorma. Teringat tentang perkataan mendiang Steve Jobs, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang dilakukan. Sehingga yang dilakukan bukan sekedar pemenuhan kewajiban, melainkan berkarya sepenuh hati. Namun, Yep. apa akibatnya jika terlalu memaksakan diri untuk bekerja tidak sesuai passion? Kalau kita bekerja tidak sesuai passion kita, apakah kita bisa menyamai orang yang memang passionnya di bidang tersebut? Ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya kan mirip-mirip sama yang tadi gitu kan, bicaranya passion, minat, bakat dan segala macam. Cuman gini, yang kita sering terjebak adalah gitu kan ya. Kan tadi kalau bicara Steve Jobs saya juga tadi udah quote tuh gitu kan ya. Untuk bisa lakukan ini adalah apa? Bukan lakukan apa yang kamu cintai, tapi cintai apa yang kamu lakukan gitu kan. Coba kalau lihat Steve Jobs, karena balik lagi, saya pengguna Apple soalnya gitu kan. Steve Jobs awalnya seperti apa segala macam di waktu dia bikin Apple. Dia nggak suka dan segala macam. Produknya dirinya kurang, dia jalanin terus gitu kan. Kenapa? Dia percaya. Tapi yang sering salah adalah gini, passionnya apa gitu kan. Gitu kan. Pada saat ditanya passionnya apa, dia sendiri bingung. Terus begitu dia kerja, ini bukan passion gue. Jadi gue pindah Pak. Oke. Pindah ke perusahaan lain lagi. Di perusahaan lain lagi, posisi lain lagi, gue quit Pak. Kenapa? Bukan passion gue.
2, 3, 4, 5 kali, bukan passionnya, pertanyaannya jadi balik. Passion lo apa ya? Kan gitu kan. Akhirnya kita terjebak dengan bukan passion saya, gitu kan. Ya memang kadang-kadang life is hard gitu kan, life is tough. Nggak semua yang kita cintai bisa kita lakukan. Gitu. Ya, karena kerja itu is not only a matter of passion. Itu tadi yang di awal kalimatnya yang Pak siapa ini tadi, Pak Dorma ini kan ya, Bang Dorma ini kan yang dia bilang um, bukan sekedar pemenuhan kewajiban. Ya memang bukan, tapi kalau akhirnya kita cuma mikir bahwa kerjaan gue udah fulfill, done gitu kan ya, but this is not my passion, I moved, ujung-ujungnya kita akan terjebak dalam siklus itu tadi. Ini bukan passion gue akan hebat kalau passion gue di situ. Pertanyaannya setelah 3, 4 kali kita pindah kerja karena bukan passion kita dan kita nggak temuin, yang salah passionnya atau kitanya, gitu kan. Jadi kita harus hati-hati untuk bilang passion saya di mana, gitu kan. Karena hidup itu nggak seindah seperti yang kita pikirin bahwa wah mimpi lulus kuliah begini-gini, belum tentu gitu kan ya, belum tentu gitu. Mungkin Oke, jawabannya seperti terima itu. kasih banyak, Pak. Oke, mungkin walaupun udah jam segini, tapi pertanyaannya itu pada menarik-menarik banget nih, Pak. Mungkin boleh ya, Pak? Boleh Mbak, boleh Mbak. Selama saya masih diberi waktu untuk menjawab sama Mbak Bianca, saya ladenin. Gitu. Oke, oke. Selanjutnya nih, Pak, ada Boleh. pertanyaan dari Komang Wahyu. Izin bertanya terkait salah satu materi yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya terkait materi mengiyakan semua tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, walaupun itu bukan job desk kita. Namun terkadang ada perusahaan yang tidak memberikan timbal balik atas dedikasi lebih yang diberikan, sehingga terkesan kita menjadi hanya dimanfaatkan saja. Bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Apakah tetap menerapkan prinsip menerima setiap tanggung jawab yang diberikan atau mengalihkan energi, waktu, dan fokus kita untuk hal-hal yang memang memberikan timbal balik yang lebih baik? Saya langsung straight ke contoh, saya nggak menjelekkan. Agen saya bukan bermaksud menjelekkan, tapi gini. Kalau kita baca berita lately, Facebook, Meta itu 11.000 karyawan seluruh dunia di PHK, gitu kan ya. Terus kemarin yang sempat ramai di Jakarta, Shopee, gitu kan ya. Anu sampai PHK. Intinya gitu. Karena gini, balik lagi ini Komang nih. Kalau ingat tadi, yang Komang lupakan dalam tanda kutip adalah gini. Kan kalau tadi Komang bilang terkait materi yang saya sampaikan adalah soal iya itu tadi ya. Di sisi yang lain, saya tadi bilang, ingat ini investasi. Investasi itu yang untung siapa? Karyawan atau perusahaan. Rasmi, kalau kita bicara investasi atas tugas baru, atas tanggung jawab baru, atas pekerjaan baru, yang untung siapa? Karyawan. Kenapa saya bilang karyawan? Dalam banyak di beberapa perusahaan saya, in total dari 7 perusahaan yang pernah saya kerja, sudah 4 kali saya pindah karena saya di hire oleh perusahaan baru, termasuk yang sekarang, karena saya punya satu spesialisasi yang sangat jarang dimiliki oleh orang adalah apa? Saya punya spesialisasi bangun perusahaan dari minus, bukan dari nol. Termasuk perusahaan yang sekarang. Itu yang tempat saya sekarang kerja, saya orang kelima yang di hire untuk mulai kerja. 4 orang pertama sih Pak BOD, direkturnya, saya orang kelima. Orang kelima artinya apa? Saya orang pertama yang kerja. Abis itu saya harus nyiapin semuanya dari A sampai Z. Tapi ingat, saya sudah 4 kali nih Mbak. Artinya apa Komang? Dengan 3 kali yang dulu, pada saat saya lakukan yang 4, saya udah enteng ngerjainnya. Ujung-ujungnya memang pasti ada benefit yang saya terima lebih dibandingin waktu yang dulu saya terima waktu pertama kali. Tapi itulah yang namanya investasi. Nggak ada, kalau kita bicaranya mau sesuatu yang instan, bisa nggak? Bisa. Bertrasmi hasilnya juga nggak akan apa ya, nggak akan continuous. Biasanya impact-nya juga ininya akan lebih, rusaknya ibaratnya itu akan lebih cepat dibandingin sesuatu yang kita bangun pelan-pelan gitu kan. Investasi itu apa sih? Itu tadi kita belajar. Again saya ingatkan, saya bicara di satu perusahaan saya ngerti legal, saya di satu perusahaan saya ngerti security, saya di satu perusahaan ngerti compliance, marketing, warehouse, dan segala macam. Ujungnya apa? Yuk ngobrol sama gue sisi apa?
pasti saya bisa jabarin. Kecuali satu hal, finance. Saya belum kuasain gitu kan. PNL kan saya masih nggak ngerti. Tapi apa? Untungnya ada di siapa? Di saya kok. Kenapa? Pada saat saya satu hari nanti pindah, saya bisa jual itu ke perusahaan baru saya. Impact-nya saya akan lebih tinggi, timbal baliknya lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan kita ngelihat itu tadi yang saya bilang, dikasih sekarang, minta sekarang gitu kan. Nah, dikasih tugas sekarang hasilnya seperti apa kan kita juga belum tahu resultnya sukses apa enggak. Terus jangan terus kita berpikir begitu dikasih tugas sekarang langsung harus ditambahin sekian persen gaji. Jangan. Gitu. Itu tadi, ini investasi. Kalau kita bicara investasi, pada saat kita pindah kemanapun, kan otak kita nggak taruh di perusahaan kita yang lama. Otak kita ada di sini, kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi apa? Nempel gitu. Gue ada tugas baru, tapi di sana dulu kerjain. Gampang. Itu yang namanya saya maksud tadi investasi. Gitu, Mbak Bianca Komang. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sania Rahma. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan atau apa yang harus dilakukan ketika kita berada dalam rutinitas kerja yang monoton, sementara kita belum juga diberi opportunity oleh pimpinan untuk mengembangkan skill kita? Oke. Ini ada dua pendekatan, yang satu pendekatan lebih personal, yang satu pendekatan lebih profesional. Lebih personalnya apa? Kalau bahasa anak-anak, apa bahasa sekarang nih, healing. Ya healing. Kalau lagi boring ya healing gitu kan. Healingnya apa? Senangnya kita apa? Ya itu lakuin. Gitu. Kadang-kadang orang mikir healing itu harus gini. Enggak. Buat saya kadang-kadang healing itu buat gue di rumah bangun siang itu healing loh buat saya. Baca buku, nonton TV, misalnya main games, itu healing loh buat saya. Tapi ada orang yang healingnya harus jalan-jalan ke sana sini. Bisa iya, bisa enggak. Saya senang jalan-jalan, tapi bisa iya, bisa enggak. Gitu kan. Itu pendekatan personal untuk mengatasi kejenuhan. Yang kedua, yang profesional. Nah, ini yang mungkin juga harus diingat sama Mbak Sania nih, sama teman-teman peserta yang lain adalah bahwa gitu. Proaktif itu tadi kan saya sempat singgung beberapa kali di depan. Terus tadi ada siapa yang bertanya, gimana atasan melirik kita? Pertanyaannya sekali lagi, gimana atasan melirik kita kalau kitanya nggak melakukan sesuatu? Extremely, satu hal yang saya lupa tadi, sorry ini saya jadi teringat itu. Extremely yang bisa kita lakukan adalah apa? Atasan yang baik itu biasanya akan punya atau menyempatkan waktu bicara sama timnya, one on one gitu kan, ngobrol dalam konteks apapun, dalam cara apapun gitu. Challenge him back atau challenge her back gitu kan, challenge mereka kembali bahwa Pak, saya bosan nih, Bu, boring nih, boleh nggak kasih, saya pengen ngerjain sesuatu yang lebih, ada nggak ya, boleh nggak ya, kurang lebih seperti itu, tanyain, itu atasan dengar gitu seneng, beneran seneng aja. Kenapa? Berarti ini anak berani, berarti ini anak proaktif gitu kan, berarti ini anak senang dikasih tantangan. Karena apa? Kadang-kadang atasan sendiri bisa aja loh gitu kan ya, dia keskip karena saking banyak tugas dan tanggung jawabnya, bisa aja loh dia mikir ragu-ragu dan segala macam untuk ngasih tugas tambahan ke seseorang. Nah, itu tadi kenapa? Karena dia nggak kenal gitu kan, atau dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu ya? Karena kita nggak memperkenalkan diri dalam tanda kutip. Sehingga itu tadi yang salah satu yang bisa kita lakukan, tantangin bos kita, tantangin. Oh saya sering, dulu itu saya sering nantangin bos saya. Pak, gue ngerjain ini doang nih. Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris loh. Saya bisa bahasa Inggris itu karena praktis setiap hari. Saya diginin sama bos saya. Bos pertama saya, guru saya, dibilangin, satu hari saya harus ketemu sama sales director, sekaligus beliau production director. Orang Spanyol. Pasti nggak bisa ngomong Jawa ya kalau orang Spanyol gitu kan ya. Sehingga saya disuruh datang ke dia dan saya bilang gini sama almarhum bos saya. Kenapa Pak? Kamu dipanggil tuh sama Pak Pedro. Ngapain Pak? Kamu harus ke Bali. Oh ya udah Pak. Saya mau ke Pak Pedro ya Pak, saya ke Bu Agnes aja. Exact seperti ini loh discussion-nya. Enggak, kamu dipanggil Pak Pedro. Ya Pak, kan gue nggak bisa ngomongnya. Nggak bisa ngomongnya gimana? Tinggal ngomong bahasa Inggris aja susah banget. Saya dipaksa begitu sama bos saya dan saya hadapin. Saya ke atas ke ruangannya beliau di lantai 3 di PT Delta Jakarta itu. Sebenarnya. Pak Pedro, bingung mau ngomongnya apa. Pak Pedro diem. Tapi begitu saya datangin, dan saya bilang, anything that I can do or something like that, saya lupa persisnya, tapi dia langsung senang. Kan, you have to go this, that, dan segala macam. Sejak saat itu saya cuek ngomong bahasa Inggris. Saya bukannya saya nggak ngerti, bukannya saya nggak bisa, saya nggak berani.
cuma simply nggak berani. Sekarang kebalikannya kalau lagi ngobrol gitu ya, beberapa waktu lalu saya sempat cerita sama Pak Giris nih, Mbak Bianca gitu kan, gue sebel waktu itu meeting sama kenapa? Ini gue pikir orang asing, katanya orang sini ya, buset kagak bisa bahasa Indonesia apa ya? Saya bilang gitu sama Pak Giris. Pak Giris ketawa, kenapa? Kadang-kadang gue cek capek kali gue dengerin ngomong bahasa Inggris mulu kita sama orang Indonesia. Nah ini juga kebetulan tipsnya saya jadi ingat. Kadang-kadang orang kita, saya bilang orang kita loh, saya generalisir gitu kan ya. Kali ini saya generalisir. Kadang-kadang orang kita ngerasa kalau dia ngomong pakai bahasa asing hebat, gitu kan. Tapi pada saat dia berhadapan sama bule, mengkerut. I don't care. Pernah loh di perusahaan saya yang lama, ada satu bule dari Australia, ngomong sama HR Director Asia Pasifik saya yang kebetulan orang Amerika, minta tolong untuk bicara sama Finance Director Asia Pasifik saya yang kebetulan orang Inggris, untuk nyuruh saya approving sesuatu. Dan HR Director Asia Pasifik saya itu yang orang Amerika itu namanya David, dia bilang gini, lu udah ngomong belum sama Handoyo? Dia bilang gitu kan, ibaratnya gitu kalau di translate. Dan si Australia ini, orang-orang Australia ini kebetulan dia bilang, belum, gue ngomong sama lu aja. Kenapa? Kata si bos saya yang orang Amerika ini. Karena kan lu kan bosnya, jadi kalau lu approve, udah pasti approve dong. Dan tau bos saya bilangnya apa? Lu ibarat gitu, you are talking to me as a Asia Pacific, but this, what you talking about is Indonesia. So whatever we do, should come from Handoyo. Soalnya saya nggak boleh digituin sama sesama bule. Dan saya cuma ngangkang kaki. Kenapa? I don't care. Saya nggak pernah minder ngadepin bule. Saya nggak pernah minder ngadepin orang asing manapun. Buat saya, kebetulan kulitnya mereka putih, gitu kan. Kebetulan mungkin mereka lebih tinggi. Tapi soal otak dan segala macam belum tentu loh. Jadi jangan minder. Gitu. Ya, jadi challenge bos. Tanyakan ke bos kita. Pasti mereka senang. Gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak, Pak. Wah, luar biasa banget ya jawaban-jawaban dari Pak Handoyo. Saya dari tadi amazed loh, Pak, dengerin jawabannya. Oke, mungkin untuk menutup sesi Q&A kita kasih satu pertanyaan lagi kali ya, Pak. Boleh, Satu boleh. pertanyaan dari Kak Miswati. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi pimpinan yang mudah baperan atau mudah tersinggung dengan sikap atau ucapan anggota atau bawahannya? Bahkan ketika memberi masukan pun merasa masukan kita tersebut menyindir program kerja pimpinan tersebut. Padahal loyalitas terhadap pekerjaan rasanya sudah dilaksanakan secara tulus. Wah, gimana nih, Pak? Ini lucu sih, buat saya lucu gitu. Kenapa? Gini, tapi saya bicara yang seriusnya dulu gitu. Karena yang seriusnya adalah loyalitas kita terhadap pekerjaan rasanya sudah dilaksanakan secara tulus. Ini kan balik lagi rasanya gitu kan, perasaannya gitu, kayaknya gitu kan. Itu kan lebih ke kita gitu kan. Tapi yang tahu kerjaan kita, ibarat gini, kalau ditanya gini, lo ganteng apa jelek sih? Gitu. Kita bisa bilang, gue ganteng gitu kan. Tapi kan yang nilai kita ganteng apa enggak itu kan orang lain gitu kan. Jadi balik lagi perasaan, nah ini nih yang nggak baik ibaratnya gitu kan ya. Kalau kita bilang atasan kita baperan segala macam, sementara kita juga bilang perasaan gue udah kerjaan bener deh. Nah ini jadinya balik lagi itu tadi yang saya bilang kontradiktif. Jadi kita nggak bisa menilai diri kita sendiri sudah akan itu benar atau belum dan segala macam, loyal dan segala macam. Kenapa? End resultnya apa? Itu yang penting. Gitu. Kalau end resultnya emang bagus, pasti semua orang akan bilang bagus. Pasti akan dapat applause, gitu kan ya. Pasti akan dapat applause dari semua orang. Yang seriusnya seperti itu. Kalau bilang atasan yang baperan, saya tuh bilangnya gini, saya itu kalau dunia politik itu saya bilangnya gini, gue tuh paling jago lobby-lobby antar fraksi. Gitu. Ibaratnya gitu saya bahasanya. Gitu. Lobby-lobby antar fraksi atau apa sih misalnya gitu. Sama, saya GM memang, tapi di atas saya masih ada 3 direktur. Gitu kan. 3 direktur ini punya kepentingan, punya kepribadian, punya tanggung jawab masing-masing. Gitu kan ya. Punya sifat masing-masing juga. Sehingga kalau untuk ambil satu decision yang harus di-approve sama 3 BOD, yang harus saya lakukan apa? Ya ngomong satu-satu sama bos-bos itu, gitu kan, sama direktur-direktur itu. Masalah mereka baperan apa segala macam, saya nggak pernah mikirin mereka baper apa enggak sih, gitu kan. Buat saya gitu kan. Kenapa? Yang gue omongin soal kerjaan aja. Gitu kan. Memang, balik lagi, yang sederhana gitu. Itu tadi kan balik dari diri kita sendiri ya. Contohnya gini deh. Apa namanya? Pada saat Mbak Miswati nih ya, tanya atau ngobrol sama bapak atau ibu gitu kan ya, kalau masih ada orang tua aja gitu kan. Mungkin nggak sih kita bertindak atau kita bicara yang nggak enak atau apa kasar, nggak sopan lah ini gitu kan ya, ke orang tua kita. Enggak kan gitu. Sehingga sama
di kerjaan atasan kita itu sama aja kayak kita bicara sama orang tua juga kan. Ada tata keramanya, ada polanya yang harus kita jaga segala macam. Di sisi yang lain lagi, ya kita harus tahu bos kita misalnya gitu kan ya. Misalnya nih, sampai sekarang loh gitu kan ya. Saya sama tim saya itu pasti akan sering dapat pertanyaan gini. Jadi kalau misalnya ada yang mau minta tanda tangan CEO gitu kan ya, itu masuk ke ruangan saya dulu biasanya, nanya sama sekretaris saya, dia nanya gini, Lis, si bos lagi bad mood nggak? Gitu kan. Iya, oh, ntar aja deh. Gitu kan. Kenapa? Begitu bos kita lagi bad mood, kita masuk minta tanda tangan, percaya, pertanyaannya akan banyak dan nggak akan ditanda tangan tuh gitu kan. Tapi begitu misalnya, Lis itu tim saya namanya Lisa gitu. Lis, bos oke nggak? Oke tuh, barusan gue kasih tahu lagi kata-kata lagi happy, masuk tanda tangan, nggak bakal pertanyaan. Kita harus bisa melihat bos kita seperti apa, gitu. Karena apa? Kita nggak bisa milih bos. Bos yang bisa milih kita. Bos bisa milih timnya. Tim bisa milih atasan nggak? Enggak, gitu kan. Yang terjadi adalah bos kita milih tim gue maunya tim gue anu. Tapi kita nggak bisa bilang, gue mau presiden gue ini nggak bisa, gitu kan ya. Nah, that's why ya sudah, atasan baperan ya biarin aja gitu kan, tinggal ya kita harus ngerti kapan kita ngomong, kapan kita approach ke beliau dan segala macam. Itu yang agak-agak bercandanya tapi ada seriusnya juga, bahwa kita harus tahu atasan kita itu siapa, bagaimana, kapan ngomongnya dan segala macam. Itu Mbak Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Handoyo. Wah, luar biasa banget ya jawaban-jawaban dari Pak Handoyo. Semoga tadi semua jawaban yang dijawab oleh Pak Handoyo itu bisa membantu ya. Nggak cuma untuk yang bertanya, tapi untuk semua partisipan kita nih. Ada 313 partisipan loh Pak hari ini. Luar biasa banget ya. Oke, karena mengingat waktu juga, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Miswati menjadi pertanyaan terakhir kita. Akhir ya. Semoga walaupun pertanyaannya di sini udah ada 71 pertanyaan nih, Pak. Iya nih, saya lagi scroll satu-satu nih. Iya, mungkin karena waktu juga, jadi nggak bisa dijawab semuanya. Tapi semoga tadi dari semua pertanyaan dari semua jawaban yang sudah dijawab oleh Pak Handoyo itu bisa mewakili semua pertanyaan yang ditanya oleh para partisipan kita. Nah, mungkin untuk mengakhiri acara kita bisa foto bareng dulu ya, Pak. Boleh. Kenang-kenangan, walaupun partisipan kita sayang banget nih nggak bisa on cam, tapi nggak apa-apa, kita screenshot aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Handoyo sudah Terima kasih. pintarnya Terima kasih. memberikan materi yang sangat amat insightful dan pasti bermanfaat juga untuk kita semua. Semoga. Aku pun juga sangat bermanfaat loh Pak. Terima kasih banyak ya. Nah, mungkin untuk Pak Handoyo kalau ingin meninggalkan ruangan sudah boleh. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Bianca, buat teman-teman peserta dan tadi yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. At any time kalau misalnya nanti Mbak Bianca mau sharing-sharing lagi, let me know. Siapa tahu saya bisa bantuin lagi gitu sekali. Dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak Pak Handoyo. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, nah untuk partisipan kita nih, untuk teman-teman kita semua yang dari tadi udah nungguin, Kak, mana nih link sertifikatnya, mana link absen? Nah, seperti yang sudah aku bilang di awal, kalau kita itu tidak ada link absen ya, hanya ada link sertifikat. Nah, link sertifikat sudah aku kirim di kolom chat, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan sertifikat, bisa langsung aja isi form yang ada di kolom chat ya, teman-teman.